tolong beri saya makanan. Ada orang baik hati yang bisa memberi saya makanan? Jenderal, saya ingin berbicara sebentar dengan teman ini. Jangan main-main, kamu adalah tahanan hukuman mati, tidak boleh menunda. Hanya satu kalimat, mungkin bisa memberinya harapan. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Saya ingin memberimu pahala. Terserah kamu. Parenti, bawa orang buta itu ke sini. Ayo pergi. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ayo cepat jalan. Ayo pergi. Jangan sentuh aku, lepaskan aku, jangan sentuh aku. Kamu tahu siapa aku, kan? Huatuo. Apakah kamu Huatuo? Ya, itu aku. Apa yang terjadi denganmu? Aku ingin memberitahumu. Matamu bisa disembuhkan. Sembuh dalam 1 hari. Benarkah? Kamu tidak bohong, kan? Apakah kamu masih tidak percaya dengan keahlianku? Percaya, percaya, aku percaya. Baiklah, hari ini aku ikut Raja Wei berperang. Aku akan kembali sebentar lagi, kamu harus bertahan hidup dengan baik. Tunggu aku kembali untuk menyembuhkan matamu. Baik, aku akan menunggumu. Janji. Ayo pergi. Ayo pergi. Perlutat. Kamu juga datang. Tak disangka karma datang begitu cepat. Apa gunanya mengatakan ini? Bukankah kita semua akan mati? Setelah mati, kita semua sama, hanya segenggam tanah. Ya, segenggam tanah, tapi tujuan kita berbeda. Jangan berbelit-belit lagi. Bukankah kamu bilang ingin menyelamatkan umat manusia? Mengapa hari ini hanya kamu yang mati? Di mana umat manusia yang kamu selamatkan? Umat manusia ada di hatiku, aku tidak sendirian. Parenti. Tuan, Dokter Hua seumur hidupnya menyembuhkan orang, tidak punya niat jahat. Masalah kali ini? Pasti karena kesalahpahaman. Tuan, tolong mohonkan ampun kepada Raja Wei. Kamu pikir kamu siapa? Dengan kemampuanmu, kamu bisa menyelamatkan Huatuo? Ya, aku hanya rakyat biasa. Aku sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Tapi di belakangku ada begitu banyak rakyat. Kita bersama-sama memohon untuk Huatuo. Tolong, Tuan. Tolong beri kami kemudahan. Tolong beri kami kemudahan. Saudara-saudara sekalian. Kalian semua, bangunlah. Jangan sedih, jika Huatuo adalah obat. Asalkan bisa menyembuhkan kekacauan 3 kerajaan ini.
Aku, Huatuo, rela mati untuk rakyat dunia. Minggir, minggir. Hati-hati. Yuan Hua, Berhenti. Aku tahu kau akan menemuiku. Yuan Hua. Hari ini aku akan melihat cahaya lagi. Aku ingin kau membuka perbannya, agar setelah aku bisa melihat. Yang pertama kali kulihat adalah kau. Tolong beri kemudahan. Tuan Bukala. Tuan Bukala, Bukala, Bukala. Tuan Bukala, Bukala. Yuan Hua. Aku datang. Bantu aku membuka perbannya. Baik. Biarkan aku membukanya untukmu. Yuan Hua. Kau lihat jelas? Kau sembuhkan mataku. Yuan Hua, aku melihatmu. Aku akhirnya melihatmu. Kau kurus dan tua dan berjanggut. Kau masih sama, tak berubah. Aku memang tak pernah berubah. Lihat, lihat dunia ini.
Masih ingat? Aku selalu menyimpannya di sampingku. Bantu aku menjaganya. Janji, hari ini adalah saat paling bahagia kita. Kau harus bahagia. Tenang, aku akan hidup dengan baik. Hidup dengan baik untukku, hidup dengan baik untuk VR. Baik, ikat Huatuo ini. Yuan Hua. Dokter Hua, aku minta maaf. Kitab King Nangjing yang kau berikan, hanya separuh ini yang tersisa. Aku tahu kau sudah berusaha. Tidak, aku tidak berusaha maksimal. Aku tidak melindungi King Nangjing dengan baik. Tidak apa-apa. Meski hanya tersisa setengah bagian King Nangjing. Selama masih beredar di dunia, masih bisa menyembuhkan orang. Benar. Dokter Hua, aku selalu bekerja sebagai penjaga penjara. Yang masuk orang hidup, yang keluar narapidana mati. Aku takut. Bukan takut hidup mati. Tapi takut setelah terbiasa melihat hidup mati, aku jadi mati rasa. Kehilangan rasa simpati dan belas kasihan. Dokter Hua, aku memutuskan berhenti jadi penjaga penjara. Aku ingin belajar King Nangjing MU dengan sungguh-sungguh. Aku juga ingin jadi dokter. Aku juga ingin menyembuhkan orang. Dengan begitu, baru bisa dibilang aku benar-benar berusaha maksimal. Meski aku tidak bisa meninggalkan bengkel pandai besi warisan ayahku, tapi aku juga ingin belajar ilmu pengobatan. Aku tidak tahu apakah kau mau menerimaku? Mau? Mau. Tunggu, hitung aku juga. Tuan Hua, dalam pertempuran Chibi, aku berhasil lolos dan selamat. Aku kembali ke Jiangdong untuk merawat ibuku. Sampai beliau meninggal dengan tenang. Saat akan meninggal, ibuku bilang padaku, Tuan Hua, kau orang baik, setengah dewa penyelamat nyawa. Ibuku bilang, jika suatu hari aku bisa bertemu denganmu lagi, harus meminta menjadi muridmu. Belajar ilmu pengobatan darimu untuk menyejahterakan rakyat. Katanya, ini pekerjaan baik yang menyelamatkan dan menyembuhkan orang. Langit punya mata. Di detik-detik terakhir hidupku, Huatuo, aku menerima 3 murid yang baik. Aku percaya, selama kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh setengah bagian King Nangjing ini, setiap dari kalian akan menjadi dokter yang hebat. Murid Wu Pu, murid Fan E, murid Li Dangxi, patuh pada perintah guru. Bangunlah semua. Baik. Hari ini Mingxin bisa melihat lagi. Ditambah banyak rakyat biasa yang mengantarku, Huatuo, untuk terakhir kali. Ditambah lagi, aku Huatuo mendapat 3 murid yang baik. Aku Huatuo mati tanpa penyesalan. Minger, Minger. Wu Cheng, Talong Minger. Wu Cheng, Wu Cheng, Wu Cheng.
Parenti. Tuan, ini hanya sebotol anggur perpisahan, permisi ya. Lepaskan. Wucheng, Elu. Aku di sini. Wucheng. Wucheng, aku datang untuk mengantarmu. Sudah, aku sudah minum arak. Kalau mau marah, marahlah. Aku terlalu banyak berhutang padamu. Aku tidak berharap kau memaafkanku. Wucheng. Aku datang hari ini untuk mengantarmu. Bukan berarti aku memaafkanmu. Kau menepu parasanku. Memanfaatkanku, meniaksaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau menyembunyikan narkoba. Membunuh anak kita. Aku tidak akan memaafkanmu, kau. Kau merencanakan pembunuhan kakak. Menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi Wucheng, seumur hidupmu, kau melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah hatimu benar-benar tenang? Kau menyakiti begitu banyak orang. Tidakkah kau takut sebelum menutup matamu? Bisakah kau benar-benar menutup matamu? Wucheng. Hidup ini sudah berakhir. Di kehidupan berikutnya, jadilah orang baik. Pergi. Adik Zen, Perlutetlah. Dokter Hua, tenang saja. Aku mengerti semua yang kau katakan tadi. Aku pasti akan hidup dengan baik. mereka sudah pergi. Kau masih punya aku, kakakmu. Kakak mengxin. Adik sepergiruan. Tak kusangka. Bersaing seumur hidup denganmu. Yang paling lancar diucapkan tetap adik seperguruan. Adik sepergiruan. Aku membencimu. Sejak kecil aku tak punya orang tua. Kau punya ayah yang sangat menyayangimu. Aku membencimu. Aku suka Huiniang. Tapi dia menikah denganmu. Seumur hidupku aku berhitung. Aku akan melakukan apa saja. Hanya untuk mendapatkan apa yang kau miliki. Tapi aku tidak menyangka. Harganya terlalu mahal. Adik sepergiruan.
Kuharap apa yang kau katakan benar. Tujuan kita berbeda. Bagus katamu. Kau buta seumur hidup. Akhirnya saat menjelang ajal, kau baru melihat dengan jelas. Manusia berbuat, langit mengawasi. Perbuatan jahat pasti akan mendapat balasan. Waktunya tiba. Eksekusi. Yuan Hua. Ayah, aku datang menemanimu. Mingxin. Mereka akan mengaturmu untuk beristirahat di penginapan. Tenanglah, tunggu aku kembali. Jangan khawatir. Yuan Hua. Aku menunggumu. Bawa Huatuo masuk. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan melakukannya. Tuan Wu. Terima kasih. Makasih. Aku akan membuatmu tidak akan pernah menunggunya. Sakit kepalamu sudah masuk ke sumsum tulang. Obat biasa dan akupunktur sudah tidak mempan lagi. Lalu harus bagaimana? Biarkan aku mati kesakitan? Masih ada satu cara. Katakan. Membuka tengkorak. Apa maksudnya membuka tengkorak? Ini namanya 10 peralatan besi. Dengan kapak membelah tengkorakmu, cepat temukan sumber sakit kepala. Lalu potong dengan pisau. Setelah itu rakit kembali tengkoraknya. Jahit kulit dan dagingnya, maka sakit kepalamu akan sembuh total. Omong kosong. Ayah, Huatuo ini sudah gila, jangan sampai dilakukan. Raja Wei, Huatuo ini ingin membunuhmu. Huatuo, sekarang kau memberi nama. 10 peralatan besi, ini sebenarnya hanya alat. Untuk mencukur bulu dan daging kuda Guanyu dulu.
Berani kau gunakan untuk Raja Wei? Wu Cheng, kau sebagai tabib. Tahu betul khasiat 10 peralatan besi. Kenapa kau berkata begitu? Apakah kamu tidak ingin Raja Wei baik-baik saja? Omong kosong. Kesetiaanku pada Raja Wei bisa dibuktikan oleh langit. Lupakan dulu soal efektivitas 10 alat besi ini. Aku khawatir kamu tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Malah membuatku mati kesakitan. Benar. Dengan paku dan kapak seperti ini. Apalagi Raja Wei yang hanya manusia biasa. Bahkan patung emas pun takkan tahan rasa sakitnya. Mafesanku sudah berhasil. Maeve San? Raja Wei. Minum ini, dan kamu akan tertidur nyenyak. Tanpa sadar, aku akan membuka tengkorakmu saat itu. Ada obat seperti ini di dunia? Aku sudah lama jadi tabib di Taiyuan. Tapi belum pernah lihat obat seperti ini. Benar, Raja Wei. Sudah lama dengar Hua Tuo adalah tabib legenda dari rakyat. Tapi sehebat apapun, belum pernah dengar hal yang belum pernah terjadi ini. Hua Tuo, kapan kamu menciptakan obat ini? 3 hari lalu. Raja Wei berharga seperti emas, berani kamu gunakan sebagai percobaan obat baru? Aku sudah mencoba. Mafesan sudah terbukti efektif. Kamu sudah mencoba? Ya, Mingxin yang kamu kenal. Apa kamu gunakan obat ini untuk mengobati mata Mingxin? Benar. Bagaimana hasilnya? Perban belum dibuka, hasilnya belum tahu. Raja Wei. Obat dan metode ini belum pernah didengar, jangan mudah percaya. Jaga tubuhmu yang berharga. Ayah jangan. Camarilla. Baik. Minum. Aman, Mafesan sudah bekerja. Jepit rambut kecil ini, rasa sakitnya masih bisa ditahan. Kamu masih manusia tidak? Bagaimana bisa mencoba obat seperti ini? Kurang ajar. Kamu tahu sedang bicara dengan siapa? Raja Wei. Orang ini bisa tahan sakit karena Hua Tuo. Sudah membuatnya mati rasa. Ini reaksi normal setelah minum obat. Beberapa jam lagi dia akan bangun. Hua Tuo, apa kamu sengaja ingin membunuh ayahku? Hua Tuo. Apa kamu ingin balas dendam untuk Guan Yu? Atau ingin balas dendam untuk Tianlai juga? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Heng Kewol, masukkan dia ke penjara. Pergi. Aman. Adik kecil, bisakah kamu membantuku? Istriku ada di penginapan. Tolong sampaikan pesan untukku. Dokter Hua, jangan repot-repot. Kamu ditangkap oleh Raja Wei. Dan Pangeran Pi sendiri yang memerintahkan untuk dijaga ketat. Kami tidak ada yang berani ikut campur dalam hal ini. Adik kecil. Yuan Hua. Yuan Hua, kamu kembali. Kamu.
Kamu siapa? Dia tidak akan kembali. Kenapa kamu? Kamu keluar dari sini. Tenang saja. Sekarang VR tidak ada. Aku juga tidak ingin banyak melihatmu. Bahkan jika kamu memintaku untuk tinggal, aku tidak ingin lama-lama. Lalu untuk apa kamu datang? Memberitahumu kalimat tadi itu. Hua Tuo tidak akan kembali. Selamanya tidak akan kembali. Yuan Hua kenapa? Apa kamu yang berbuat jahat? Apa yang kamu lakukan pada Yuan Hua? Aku hanya ingin melihat kamu panik, teriak lagi. Katakan, apa yang kamu lakukan pada Yuan Hua? Baik. Aku akan jelaskan dengan jelas padamu. Pangeran Pi sudah lama mengincar tahta. Ingin ayah kandungnya Cao Cao cepat mati. Mana mungkin membiarkan Hua Tuo mengobati di sampingnya dan menunda kesempatan? Kali ini dia sudah bulat tekad. Hua Tuo pasti mati. Kamu, Wu Cheng, sudah bertahun-tahun. Kamu melakukan banyak kejahatan. Untuk apa sebenarnya? Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Melepaskan Hua Tuo? Kamu sampai sekarang masih belum mengerti? Kamu masih manusia tidak sih? Kamu masih punya hati nurani tidak? Kamu binatang, kamu kejam, kamu akan dapat balasan. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, bisa menyelamatkan Hua Tuomu? Cepat pergi ke penjara, lihat dia. Ini kan terakhir kali melihat. Oh ayah. Penjara ini kamu nggak bisa masuk. Yuan Hua. Ada orang. Permisi, mau tanya, kamu apa? Pergi sana. Penjara di mana? Nggak tahu. Siapa yang bisa kasih tahu penjara di mana? Penjara di mana? Ada orang. Permisi tanya, penjara di mana? Nggak tahu. Penjara di mana? Nona, kenapa? Ada apa? Penjara di mana? Penjara di sebelah sana, kamu jalan lurus aja. Sana. Iya, sana ya. Makasih ya. Makan dulu. Adik, istriku sendirian di penginapan. Matanya buta, nggak ada yang jaga. Aku lama nggak pulang, dia pasti panik banget. Bisa bantu aku? Tolong jenguk dia. Tuan Hua, aku dengar kabar baikmu yang selalu membantu rakyat. Aku sangat kagum. Tapi kali ini perintah langsung dari Tuan Pi. Tanpa perintah lain, aku nggak berani. Mohon maaf, Tabib Hua. Jangan bikin susah kami yang bertugas. Adik, aku nggak mau bikin susah kamu. Aku punya 10 alat besi dan 1 kitab King Nanjing. Bisa kamu simpan baik-baik? Nanti kalau ada kesempatan, tolong berikan ke dia. Tuan Hua, menerima barang tahanan, juga kejahatan berat. 10 alat besi nggak usah dibahas, kitab King Nanjing ini adalah ilmu seumur hidupku. Kalau bisa diteruskan, bisa menyelamatkan lebih banyak rakyat, bisa menyelamatkan dunia. Bukan aku nggak mau bantu, tapi... Kalau kamu nggak bantu aku, jangan-jangan aku mati dalam beberapa hari ini. Kamu pikirkan rakyat, penyakit yang harus diobati nggak bisa diobati. Obat yang harus dipakai nggak bisa dipakai. Gimana dong? Jangan-jangan di antara mereka ada keluarga atau temanmu? Aku mohon, tolong bantu aku sedikit, kamu akan dapat pahala besar. Bantuan kecil. Sudah aku bilang, kamu adalah tahanan penting yang dititipkan langsung oleh Tuan Pi. Kalau aku bantu kamu, meski dapat pahala besar, tapi juga berarti aku buat masalah besar. Enggak, aku nggak berani. Jangan bikin susah aku. Adik, Hua Tuo seumur hidup tidak pernah berlutut pada Cao Cao. Juga tidak pernah menyembah Yoyu. Hari ini demi rakyat dunia, aku berlutut padamu. Tuan Hua, ini membuatku bingung. Aku mohon padamu. Baik, aku akan membantumu.
Kebetulan setelah mengantarkan makanan ini, aku pulang. Aku akan mampir ke penginapan. Tunggu sebentar. Jaga baik-baik. Harus sampai. Tenang saja. Pemilik toko. Tamu, menginap atau makan? Pemilik toko, ada seorang wanita bernama Mingxin. Apakah dia ada di sini? Ming Eksayan. Ja, matanya dibalut perban. Baru saja pergi, kamu tidak lihat? Terlihat linglung seperti orang gila. Permisi, di mana penjara? Tidak tahu. Ada orang tahu di mana penjara? Permisi tanya. Tidak tahu. Permisi tanya, di mana penjara? Aku tidak tahu. Tongkat-tongkat. Ada orang Dasar kamu, kenapa baru pulang? Bukannya sudah lama ganti shift? Apa ini? Ini barang dari seorang tahanan. Minta aku antar untuk istrinya. Istrinya? Kita buka lihat. Siapa tahu ada barang berharga. Setiap hari cari untung. Cari untung? Kalau tidak cari untung gimana? Gajimu kecil. Bagaimana menghidupi keluarga? Ini barang apa? Tidak berharga. Uang terus. Ini buku penyembuh hidup. Buku penyembuh hidup. Bisa beli beras? Bisa beli minyak? Pikiran wanita. Ini buku pengobatan dari tabib terkenal Huatuo. Huatuo. Dia yang ingin membalas dendam untuk Guanyu. Dia yang ingin membuka kepala Raja Wei, narapidana mati itu. Huatuo. Ja, Kamu. Kema. Pergi, kamu membantu orang yang ingin membunuh Raja Wei menyampaikan barang pribadi. Apa kamu gila? Kalau ini tersiar, kepala bisa terpenggal. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu beri aku. Ini adalah kitab kehidupan. Ini adalah area penjara yang penting. Orang asing dilarang mendekat. Tuan petugas. Ini adalah semua yang aku punya. Tolong biarkan aku masuk. Bertemu dengan Huatuo sebentar. Kalau orang lain mungkin bisa, tapi Huatuo ini tidak boleh dikunjungi orang luar. Tuan petugas, tolong fleksibelkan sedikit. Fleksibelkan sedikit. Kamu lebih baik pulang saja. Tuan petugas, aku mohon, kamu lebih baik pulang saja. Biarkan aku bertemu dengannya sekali saja. Kamu beri kami uang, kami pun tidak berani menerima. Biarkan aku masuk bertemu sekali. Aku hanya ingin berkata satu kalimat. Lihatlah, aku datang dari jauh. Kamu lebih baik pulang, aku mohon. Aku susah payah sampai di sini, pulang saja, pulang saja. Aku mohon, Tuan petugas. Aku mohon, kamu pulang saja. Aku mohon, aku mohon. Ada apa? Kamu pulang saja. Biarkan aku masuk. Ayah, Raja Wei. Ayah, Raja Wei.
Wu Cheng, cepat cari cara. Raja Wei. Ayah. Cepat. Ayah. Raja Wei. Ayah, jangan seperti ini. Ayah. Pergi. Pergi. Ambilkan arak. Raja Wei. Bangun. Arak. Ambilkan arak. Ayah. Ambilkan arak. Ada orang tidak? Ayah sakit kepala, tidak boleh minum arak. Ayah, ayah, pergi. Ambilkan arak lagi. Ayah. Hua Tuo ini. Dia sudah berteman dengan ayah selama bertahun-tahun. Tahu betul ayah sedang sakit kepala parah. Bukan untuk rakyat jelata yang tinggal di Kiaojun. Pasti untuk Guan Yu yang menggunakan Ma Feisan untuk membahayakan ayah. Hua Tuo, kau tidak menghargai persahabatan. Aku akan membunuhmu. Hamba menerima perintah. Apa katamu? Hamba menerima perintah. Ayahku sudah memerintahkan. Tunggu apa lagi? Baik. Sekarang juga hamba akan melaksanakannya. Sakit sekali. Sudah sampai. Tuan Hua adalah orang baik. Ada perintah dari atas, aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Hanya bisa membawamu ke tembok luar sel Tuan Hua. Biar kalian bisa berbicara. Bisa berbicara. Aku sudah puas. Tuan Hua, Tuan Hua. Tuan Hua. Siapa? Yuan Hua, Yuan Hua. Yuan Hua, ini aku. Mingxin, apakah itu kamu Mingxin? Ini aku, Yuan Hua. Yuan Hua, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Cepat pikirkan cara. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Jangan buru-buru, beberapa hari lagi aku akan pulang. Mingxin, dengarkan aku. Besok kamu akan membuka perban. Jangan terburu-buru, ini tidak baik untuk mata. Jangan bohong padaku. Penjara ini bahkan tidak mengizinkanku masuk untuk menemuimu. Sepertinya Cao Cao benar-benar berniat membunuh. Mingxin, jangan khawatir. Setiap orang pasti akan mati. Jangan sedih. Lagi pula aku, Hua Tuo, tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Juga tidak berhutang apapun pada orang lain. Datang dengan bersih. Pergi dengan bersih. Tidak. Kamu berhutang. Berhutang. Kamu bilang kamu akan melindungiku, merawatku. Kamu akan hidup bersamaku sampai tua, menemaniku seumur hidup. Jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak menepati janjimu. Kamu bilang, apakah kamu berhutang? Ya, aku berhutang padamu. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Sepertinya.
Hanya di kehidupan selanjutnya aku bisa membalasmu. Aku tidak mau kehidupan selanjutnya. Aku mau kamu mencari cara sekarang. Cepat, pikirkan caranya. Pasti ada cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Aku mau kamu menepati janjimu. Ming-Sin. Aku tahu kamu bilang begitu untuk memprovokasiku. Ingin aku memohon pada Cao Cao untuk menyelamatkan nyawaku. Tapi yang membunuhku bukan Cao Cao, tapi Cao Pi. Dia tidak bermusuhan denganku. Dia bermusuhan dengan ilmu pengobatanku. Dia mengawasiku dengan ketat. Hanya karena tidak ingin aku bertemu Cao Cao. Sepertinya kali ini sudah pasti akan mengambil nyawaku. Kalau kamu tahu isi hatiku, kenapa tidak mencari cara untuk keluar? Kenapa harus menerima nasib seperti ini? Kenapa? Karena aku tidak ingin kamu senang sia-sia, tidak ingin memberimu harapan lagi. Besok kamu akan membuka perban. Kamu akan bisa melihat lagi. Aku melihat. Tapi aku tidak bisa melihatmu. Ming-Sin. Apa gunanya? Dunia ini tidak pasti. Satu-satunya yang abadi adalah bulan di langit. Anggap saja aku sebagai bulan. Saat kamu bisa melihat dan merindukanku, kamu bisa melihat ke langit. Lihatlah bulan di langit. Baik. Jika melihat bulan, seperti melihatku. Sudah, waktunya hampir habis. Biar aku bicara lagi dengannya sebentar saja. Benar-benar tidak bisa lagi, utusan Pangeran Pi. Sudah hampir sampai di pintu. Ming-Sin, Ming-Sin. Perintah lisan Raja Wei. Penjahat kerajaan Huatuo. Besok pagi langsung dipenggal. Shi Xiong, jangan pura-pura sok suci. Apa perintah lisan Raja Wei? Ini semua tipu muslihatmu, kan? Barusan itu penyampaian titah. Harus dilakukan sesuai aturan. Karena di sini juga tidak ada orang lain. Kita bersaudara bisa ngobrol santai. Aku takut besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Shi Xiong, sebenarnya berapa banyak orang yang ingin kau bunuh? Baru kau mau berhenti? Kau tidak punya sedikit pun penyesalan? Tidakkah kau takut nanti di alam baka kau akan mendapat balasan? Alam baka. Siapa yang pernah melihat? Kau pernah melihat? Yang aku tahu sekarang kau di dalam penjara. Aku di luar penjara. Besok yang akan dipenggal itu kau. Aku akan menonton dari samping. Sangat puas. Wu Cheng, kau brengsek, Shi Xiong. Ada pepatah yang sangat bagus. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan jahat dibalas jahat, belum dibalas waktunya belum tiba. Omong kosong seperti itu kau percaya?
Balasan? Kalau memang ada balasan. Lihatlah aku sekarang. Aku hidup mewah. Tinggal di rumah megah. Kau? Sepanjang hidup sengsara, penuh bencana. Kalau begitu aku tanya, apakah kau bisa tidur nyenyak setiap hari? Tidak mimpi buruk? Memang sekarang kau berkuasa dan kaya raya. Tapi menurutku, kau sebenarnya ditinggalkan semua orang, sendirian. Atau seperti mayat hidup, bukankah ini balasan? Aku tidak takut. Malam itu, bukan aku tidak bisa menangkap ayahmu. Aku yang melepaskannya, aku melihatnya jatuh dari tebing. Aku sangat puas. Aku lega. Kalau bukan karena kamu terus mempermasalahkan obat upacara, ayahmu tidak akan mati. Kamu yang membunuh ayahmu. Kenapa? Sakit hati? Masih merasa kesakitan? Orang yang benar-benar menderita adalah aku. Fair. Dendammu, ayah sudah balaskan. Kenapa? Kamu mau memukulku? Aku memang ingin kamu membenciku. Kamu sangat menyedihkan. Apa katamu? Aku bilang kamu sangat menyedihkan. Aku menyedihkan? Kenapa besok kamu harus mati? Aku menyedihkan? Kenapa orang-orang di sekitarmu satu persatu mati? Aku menyedihkan? Apa kamu dan Mingxin akhirnya bisa bersama? Sekarang harus berpisah dengan paksa? Ya, kamu benar. Kehilangan keluarga. Aku sedih. Kehilangan teman, aku kecewa. Karena di hatiku ada cinta. Aku tidak pernah sendirian. Tapi kamu, selain kebencian di hatimu, kamu tidak punya apa-apa. Kamu bahkan tidak pernah benar-benar mencintai seseorang. Setiap orang yang muncul dalam hidupmu hanya pion. Kasihan, kamu kehilangan nuranimu. Kasihan, kamu tidak pernah benar-benar mencintai. Mencintai diri sendiri, orang lain, keluarga, teman, dan semua makhluk di dunia. Aku tidak mau kamu mengasihaniku. Aku ingin kamu membenciku. Membenciku sampai ingin memakan dagingku. Minum darahku. Dengan begitu, barulah dendamku terlampiaskan. Berilah dendam sumber hidupku terbalaskan. Kamu tertawa apa? Shi Xiong, aku beri kamu satu kalimat. Lupakan kebencian. Ingatlah cinta. Diam kau. Sampai sekarang aku akhirnya mengerti. Tuhan sudah memberimu hukuman terbaik. Kau membunuh ayahku 11 lian. Hu Banxian. Dan anakmu Fei Er. Setelah aku mati. Shi Xiong. Kau harus memulai hidup baru. Berlatih pengobatan dengan baik. Jangan mengecewakan rakyat dunia.
Yuan Hua. Kau harus paham. Aku yang memaafkanmu, aku yang kasihan padamu, kau. Baik, besok pagi. Aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu sendiri. Aku akan melihatmu dipenggal. Aku melihatmu mati. Mingxin. Kau akhirnya tidak pergi. Menungguku semalaman. Sudah menunggu bertahun-tahun. Tidak apa semalam ini. Suamiku. Aku datang mengantarmu untuk terakhir kali. Pergi. Yuan Hua. Pulanglah Mingxin. Yuan Hua. Bukankah kau orang yang tangannya dipotong untuk uji obat bius itu? Ya, itu aku. Bagaimana kau bisa hidup? Bangun hanya terasa sedikit sakit. Ternyata aku salah sangka pada Hua Tuo. Lapor pada Perdana Menteri, Tuan Chong kritis. Apa? Ganti baju. Kasihanilah, beri aku makanan. Ada orang baik hati yang mau memberi makanan? Jenderal, aku ingin bicara beberapa kata dengan teman ini. Nonsen, kau tahanan mati, tidak boleh menunda. Hanya satu kalimat, mungkin bisa memberinya harapan. Menyelamatkan nyawa lebih mulia dari membangun pagoda 7 tingkat. Aku ingin memberimu pahala. Terserah padamu. Parenti, bawa orang buta itu ke sini. Cepat jalan. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Jalan cepat, cepat jalan. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kamu tahu siapa aku, kan? Hua Tuo. Apakah kamu Hua Tuo? Ya, itu aku. Kamu kenapa begini? Aku ingin memberitahumu. Matamu bisa disembuhkan. Sembuh dalam 1 hari. Benarkah? Kamu tidak bohong, kan? Masih tidak percaya dengan keahlianku? Percaya, percaya, aku percaya. Baiklah, hari ini aku ikut Raja Wei berperang. Akan kembali beberapa waktu lagi. Kamu harus bertahan hidup dengan baik. Tunggu aku kembali untuk mengobati matamu.
Baik, aku menunggumu. Sepakat. Eo. Eo, eo. Hormat kepada Raja Wei, Chong-er, ayah. Chong-er. Cari Huatuo, cepat. Ayah, Huatuo sudah meninggal. Huatuo meninggal? Kenapa Huatuo meninggal? Apakah ayah yang memerintahkan eksekusinya? Aku akan membunuhmu. Hamba menerima perintah. Apa katamu? Hamba menerima perintah? Cao Pi, berani sekali kamu. Berani memanfaatkan ucapan ayah saat mabuk, kamu memelintir kata-kata dan memalsukan perintah. Membunuh Huatuo. Siapa ada? Bawa Cao Pi keluar dan penggal. Ayah, dengarkan penjelasan anak. Raja Wei, tenanglah. Raja Wei, jangan gegabah. Meskipun Pangeran Pi salah menyampaikan perintah, membunuh Huatuo, tapi dia bukan dokter. Mana tahu berat ringannya situasi? Apalagi tidak tahu efek obat bius sebenarnya. Sungguh terpengaruh hasutan orang lain. Sehingga salah membunuh Huatuo. Orang ini ahli pengobatan. Hanya karena perselisihan pribadi dengan Huatuo. Mengepekin nyawa Pandren Chong, menisakin Pandren Pai. Benar-benar biang keladinya. Leku. Perselisihan pribadi? Masa Wu Cheng mau karena urusan lama dengan Huatuo? Masalah kecil bertahun-tahun lalu. Mengepekin Pandren Chong, menisakin Pandren Pai. Menipu Raja Wei? Kalau benar begitu, maka aku Wu Cheng jadi apa? Orang yang tidak tahu prioritas, ya? Kamu masih berkilah? Kamu tahu obat bius sudah jadi. Tapi saat Wei Wang sakit kepala tak tertahankan, dan tidak sadarkan diri, kamu menghina senaknya. Ini bukan balas dendam pribadi? Dan tidak peduli dengan keselamatan Wei Wang? Kamu masih berani menyebut diri sebagai tabib? Bisa mengucapkan kata-kata amatir seperti ini? Setiap kali kita meracik obat baru, bukankah selalu melalui uji coba berulang? Dan verifikasi dari berbagai pihak sebelum ditetapkan? Apalagi, ini adalah obat bius yang belum pernah terdengar. Apalagi ini adalah tubuh Wei Wang yang sangat berharga. Haruskah kita tidak berhati-hati dan waspada? Kamu sangat merekomendasikan obat baru. Berapa persen keyakinanmu? Dari mana keyakinan itu berasal? Jika tidak yakin, mengapa berani berkata begitu? Di mana kamu menempatkan keselamatan Wei Wang? Dulu kamu tahu, Tianlai adalah penjahat yang ditugaskan membunuh Wei Wang. Tapi kamu sengaja menyembunyikannya dengan nama LV Chou. Menipu ayahku dan memaksanya merekomendasikan, membuat ayahku tidak tahu kebenaran. Dan membawanya bertemu Wei Wang. Untunglah Wei Wang saat itu beruntung. Terhindar dari pembunuhan Tianlai. Jika saat itu ada kesalahan, nyawa Wei Wang tidak akan selamat. Memfitnah. Kamu bilang aku merekomendasikan Tianlai ke ayahmu. Tanpa bukti, apa buktinya? Bibiku adalah saksi. Pebemau? Bibimu marga apa? Bibiku adalah istrimu, Seni Liu. Mengapa berpura-pura tidak tahu, Seni Liu? Ternyata lagi-lagi orang dari keluarga Sen. Apakah kematian tabib Sen akan kau bebankan padaku? Ingin membunuhku, ingin merebut kembali posisi. Kepala tabib istana keluarga Sen? Wu Cheng, kau benar-benar tidak tahu malu. Wu Cheng, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak hanya berbicara dusta, tapi juga memutarbalikkan fakta. Seolah-olah keluarga Sen yang memfitnahmu. Ini bukan memutarbalikkan fakta. Di istana ini, jika ingin menuduh orang, harus membawa bukti nyata. Jika tidak, siapa di antara kita yang sedang membalas dendam pribadi di sini? Kau! Wei Wang, dulu ayahku pernah bilang, orang seperti Wu Cheng, jika dibiarkan di kamu, seperti memelihara serigala liar. Pasti akan digigitnya suatu saat nanti. Wei Wang, orang ini memiliki dendam pribadi denganku, bicara senaknya di sini. Semoga Wei Wang memeriksa dengan jelas. Wu Cheng. Pandai sekali mulutmu berbicara. Jika bukan karena Tianlai memberitahuku segalanya saat ikut berperang, aku mungkin akan tertipu oleh omonganmu. Bicara manis untuk menipu. Benar-benar langit punya mata. Untang Tianlai menggangkap kebenaran. Kalau tidak, bahkan Raja Wei pun akan tertipu.
Ini menunjukkan betapa dalamnya tipu muslihat orang ini. Tabib Wu. Kau masih membantah, aku ingin melihat. Kapan kau akhirnya akan mengaku bersalah? Raja Wei, ampun. Raja Wei, ampun. Raja Wei. Hamba hanya sesaat tergoda, ingin menjadi kepala tabib istana. Tidak berniat membunuh Tuan Shen. Apalagi mengirim Tian Lai untuk membunuh Raja Wei. Seperti apa karakter Wu Cheng? Aku sudah lama tahu, termasuk semua orang di ruangan ini. Apa niat jahat di hati mereka, mana bisa lolos dari penglihatanku. Tuan, tolong aku. Tuan Pi, tolong aku Tuan Pi. Tuan Pi, tolong aku Tuan Pi. Orang ini yang menghasut, merusak hubungan antara Tuan Pi dan Tuan Chong, membuat seluruh istana dan rakyat kota salah mengira kau ingin menjebak Tuan Chong, sampai-sampai menodai namamu. Dengan tuduhan bersaudara saling bunuh, sangat tidak setia. Tuan Pai, kau tahu ini tidak benar. Tuan Pi tolong aku. Omong kosong. Wu Cheng, bagaimana aku tahu seperti apa kejadiannya? Sekarat pun masih membuat ayahku menanggung nama buruk karena menghukum mati Hua Tuo, sekarang malah memfitnahku. Bawa Wu Cheng keluar dan penggal kepalanya. Tuan. Raja Wei, ampun. Raja Wei, ampun. Raja Wei, ampun. Tuan, tolong aku. Ayah. Pir, salah menyampaikan perintahmu, hingga tanpa sengaja membunuh Hua Tuo. Hanya karena dia tak kunjung bisa menyembuhkan sakit kepala ayah. Anakmu terlalu ingin melindungi ayah, hingga membuat kesalahan ini. Pir. Aku tidak akan membunuhmu. Karena satu hal. Chong Er tidak akan lama lagi. Aku tidak ingin kehilangan anak lagi. Pir mengakui kesalahan. Bukankah itu Wu Cheng? Wu Cheng, kau terlalu jahat. Tidak pantas, perbuatan jahat pasti berakhir buruk. Wu Cheng, semoga tenang di perjalanan. Aku harus mengantarmu untuk ayahku yang telah tiada. Dengarkan semua, inilah Wu Cheng. Bersekongkol dengan pejabat korup dan pedagang licik, menjual obat palsu dengan kualitas buruk. Hancurkan semuanya. Uang ganti rugi semua tanggung saya, hancurkan. Hankerken. Hankerken. Perlutat. Kamu juga datang? Tak disangka karma datang begitu cepat. Apa gunanya bicara semua ini? Bukankah akhirnya sama-sama mati? Setelah mati, bukankah semua sama, hanya segenggam tanah? Benar, segenggam tanah. Tapi tujuan kita berbeda.
Jangan berbelit-belit lagi. Bukankah kamu bilang ingin menyelamatkan umat manusia? Kenapa hari ini hanya kamu sendiri yang menghadapi kematian? Di mana umat manusia yang kamu selamatkan? Umat manusia ada di hatiku, aku tidak merasa kesepian. Parenti, Parenti. Tuan, Dokter Hua seumur hidup mengobati dan menyelamatkan orang, tidak ada niat jahat. Peristiwa kali ini pasti karena kesalahpahaman. Tuan, mohon beri pertimbangan di hadapan Raja Wei. Kamu pikir kamu siapa? Dengan kemampuanmu, bisa selamatkan Hua Tuo? Benar. Aku hanya rakyat biasa, aku sendiri tidak bisa menyelamatkannya. Tapi di belakangku ada banyak rakyat. Kita bersama-sama mengajukan petisi untuk Hua Tuo. Mohon, Tuan, beri kemudahan. Mohon Tuan, mohon beri kemudahan. Saudara-saudara sekalian, kalian semua bangunlah. Jangan bersedih. Jika Hua Tuo adalah obat, asal bisa menyembuhkan kekacauan di 3 negara. Aku, Hua Tuo, rela mati untuk umat manusia. Minggir, hati-hati. Yuan Hua. Parenti. Aku tahu kamu akan menemuiku. Yuan Hua. Hari ini aku akan melihat cahaya lagi. Aku ingin kamu membuka perbannya, agar setelah bisa melihat. Yang pertama kali kulihat adalah kamu. Beri kemudahan. Tuan Bukala. Tuan Bukala. Tuan Bukala. Yuan Hua. Aku datang. Bantu aku buka perbannya. Baik. Biarkan aku membukakan untukmu dengan tanganku sendiri. Yuan Hua. Apa kau sudah melihat dengan jelas? Kau telah menyembuhkan mataku. Yuan Hua, aku melihatmu.
Akhirnya aku bisa melihatmu. Kau kurus dan juga tua, dan juga berjanggut. Kau masih sama, tidak berubah. Bagiku selalu tidak berubah. Lihat, lihatlah dunia ini. Masih ingatkah kau? Aku selalu menyimpannya di sampingku. Bantu aku menjaganya dengan baik. Berjanjilah padaku, hari ini adalah saat paling bahagia kita. Kau harus bahagia. Tenang, aku akan hidup dengan baik. Hidup dengan baik. Baiklah, ikat Huatuo ini. Yuan Hua. Dokter Hua, aku minta maaf padamu. Kitab King Nangjing yang kau berikan padaku, hanya tersisa setengah bagian ini. Aku tahu kau sudah berusaha keras. Tidak, aku tidak berusaha keras, aku tidak bisa melindungi King Nangjing. Tidak apa-apa. Meskipun hanya tersisa setengah bagian King Nangjing, asalkan bisa tersebar di dunia, masih bisa menyembuhkan orang. Benar. Dokter Hua, aku selalu bekerja sebagai penjaga penjara. Yang masuk orang hidup, yang keluar narapidana mati. Aku takut, bukan takut hidup mati. Aku takut setelah terbiasa melihat hidup mati. Diriku menjadi mati rasa, tidak punya rasa simpati dan belas kasihan. Dokter Hua, aku memutuskan. Aku tidak akan jadi penjaga penjara lagi, aku ingin belajar King Nangjingmu dengan sungguh-sungguh. Aku juga ingin menjadi dokter, aku juga ingin menyembuhkan orang. Dengan begitu aku baru bisa benar-benar berusaha keras. Meskipun aku tidak bisa melepaskan bengkel besi warisan ayahku. Tapi aku juga ingin belajar pengobatan. Tidak tahu apakah kau bersedia menerimaku. Bersedia? Bersedia. Tunggu, hitung aku juga. Tuan Hua, dalam pertempuran Chibi, aku beruntung bisa lolos. Selamat. Aku kembali ke Jiangdong untuk merawat ibuku.
sampai beliau meninggal dengan tenang. Ibuku sebelum meninggal memberitahuku, Tuan Hua, kau orang baik, setengah dewa penyelamat nyawa. Ibuku bilang, jika suatu hari aku bisa bertemu denganmu lagi, pastikan aku menjadi muridmu. Belajar ilmu pengobatan dari Anda, untuk kesejahteraan umat manusia. Inilah pekerjaan mulia yang menyelamatkan dan menyembuhkan orang. Langit memiliki mata. Di saat-saat terakhir hidupku, Hua Tuo, Aku memiliki 3 murid yang baik. Aku percaya. Asalkan kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh, setengah bagian dari kitab King Nan ini. Setiap dari kalian akan menjadi tabib yang hebat. muridku, Wupu, muridku, Fein, muridku, Lidangsi, patuh pada perintah guru. Bangunlah semua. Baik. Hari ini, Mingxin bisa melihat kembali. Ditambah lagi dengan banyaknya rakyat kecil yang datang mengantarku, Hua Tuo, untuk terakhir kali. Ditambah lagi, aku, Hua Tuo, memiliki 3 murid yang baik. Aku, Hua Tuo, mati tanpa penyesalan. Minger, Minger. Wuchen, tolong Minger. Wuchen, Wuchen, Wuchen. Parenti, Tuan, ini hanya sebotol anggur perpisahan. Beri kelonggaranlah. lepaskan, Wuchen, Ilu. Aku di sini. Wuchen. Wu Cheng, aku datang mengantarmu. Sudah, anggur sudah kuminum. Jika ingin memaki, makilah. Aku berhutang banyak padamu. Tidak berharap kau memaafkanku. Wu Cheng, aku datang mengantarmu hari ini. Bukan berarti aku memaafkanmu. Kau menepuperasanku. Memanfaatkanku, menyiksaku, aku tidak akan memaafkanmu. Kau menyembunyikan obat bius. Membunuh anak kita, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau merencanakan pembunuhan kakak. Menghancurkan keluargaku, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi Wu Cheng, seumur hidupmu melakukan begitu banyak kejahatan. Apakah hatimu benar-benar tenang? Kau telah menyakiti begitu banyak orang. Tidakkah kau takut saat menutup matamu? Kamu benar-benar bisa menutup matamu? Wu Cheng, hidup ini sudah berakhir. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Pergi. Adik Zen, Perlutetlah. Dokter Hua, kamu tenang saja. Aku mengerti semua yang kamu katakan tadi.
Aku pasti akan hidup dengan baik. Mereka sudah pergi. Kamu masih punya aku, kakakmu. Kakak mengexayan. Adik seperguruan. Tidak disangka. Bersaing denganmu seumur hidup. Yang paling lancar kuucapkan, tetap adik seperguruan. Adik seperguruan. Aku membencimu. Aku sejak kecil tidak punya ayah dan ibu. Kamu punya ayah kandung yang sangat menyayangimu. Aku membencimu. Aku menyukai Huiniang. Tapi dia menikah denganmu. Aku menghitung seumur hidup. Aku tidak peduli caranya. Hanya ingin mendapatkan apa yang kamu miliki. Tapi aku tidak menyangka. Harga yang harus dibayar terlalu besar. Adik seperguruan. Aku harap apa yang kamu katakan benar. Kita berdua akan pergi ke tempat yang berbeda. Kata-katamu bagus. Kamu buta seumur hidup. Akhirnya saat akan mati, kamu melihat dengan jelas. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Berbuat jahat akhirnya akan mendapat balasan. Waktunya sudah tiba. Eksekusi. Yuan Hua. Ayah, aku datang menemanimu.